Penulis Erlina Zaki. Penerbit Ziyad Book. Abu Ubaidah bin Jarrah, kepercayaan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bernama lengkap Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah, namun lebih sering dipanggil dengan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Abu Ubaidah termasuk as-sabiqul awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar Asy-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagiku suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya selalu berseri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Namun saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap peperangan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia takut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Makkah. Dia ikut semua perang yang diikuti oleh umat muslim, dari saat bersama Rasulullah sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekat Rasulullah. Dengan giginya, dia mencabut dua besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. Dua besi tercabut bersamaan dengan tercabut pula dua gigi depan Abu Ubaidah. Maka banyak orang mengenalinya karena giginya yang ompong. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya. Para sahabat sangat berharap mereka lah yang diutus. Namun ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang, menggantikan Khalid bin Walid.
Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslim yang sedang menghadapi perang yang berat. Begitu usai perang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah khalifah. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negeri makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun jabatan tinggi, Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, ia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar serta senjata untuk berperang. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun uang itu langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Sewaktu-waktu terjadilah wabah penyakit yang mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya. "Kembalilah ke Madinah. Aku membutuhkanmu di sini." Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun, Abu Ubaidah menolak. Baru kali itu dia menolak perintah. "Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, "Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia?" "Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat," jawab Amirul Mukminin kala itu. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun menaatinya, tapi terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usia 58 tahun, Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'az bin Jabal. Adik-adik yang solihah, yuk kita teladani sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikap tanggung jawab dan setia kawannya. Beliau tidak meninggalkan pasukannya meski dalam kondisi yang sangat sulit. Alhamdulillahirabbil alamin.